Struktur kebahasaan teks prosedur. Kalimat perintah. Kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta orang untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan penyuruh. Contoh, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Bentuk pasif. Kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Biasanya menggunakan imbuhan ter dan di. Contoh, tombol keyboard ditekan dengan lembut. Ditekan merupakan bentuk pasif. Penggunaan kriteria atau batasan merupakan kalimat yang rinci dan jelas batasannya agar orang bisa melakukan seperti apa yang diminta. Contoh, masukkan garam 2 sendok teh. Angkat kaki kanan setinggi lutut. 2 sendok teh merupakan kriteria batasan. Dan angkat kaki kanan setinggi lutut juga merupakan kriteria batasan. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba atau kata kerja dan adjektiva atau kata sifat. Keterangan cara. Adverbia ini menambahkan keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi, biasanya menggunakan kata dengan dan secara. Contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. Dengan rapat merupakan keterangan cara. Talikan rafia dengan cara menyilang. Dengan cara menyilang juga merupakan keterangan cara. Keterangan alat. Adverbial ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa, misalnya dengan, menggunakan, atau dengan menggunakan. Contoh, penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Lukis kain dengan menggunakan canting. Dengan gergaji mesin dan menggunakan canting merupakan keterangan alat. Keterangan tujuan. Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Misalnya, untuk, supaya, dan agar. Contoh, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Agar tidak merusak kain merupakan keterangan tujuan. Keterangan derajat atau kuantitas. Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contoh, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Secepatnya merupakan keterangan derajat atau kuantitas. Ulangi gerakan selama 3 kali. 3 kali merupakan keterangan derajat atau kuantitas. Keterangan syarat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya sesuatu. Misalnya, kata jika. Contoh, jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Keterangan akibat. Kata keterangan ini menambah keterangan akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa atau kegiatan. Misalnya, hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi, dan sebagainya. Contoh, goreng adonan hingga kecoklatan. Ulangi kegiatan sampai bahan habis. Kata hingga dan sampai merupakan keterangan akibat. Kalimat saran merupakan kalimat yang berupa pendapat atau usul yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Misalnya, sebaiknya, selayaknya, seyogyanya, seharusnya, dan sebagainya. Contoh, keju sebaiknya dimasukkan sebelum kue menjadi dingin. Kalimat larangan. Kalimat perintah yang melarang suatu perbuatan. Misalnya, jangan, dilarang, hindari, dan sebagainya. Contoh,
Jangan memasukkan minyak terlalu banyak. Konjungsi atau kata penghubung merupakan kata atau ungkapan yang menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Misalnya, sebab, karena, atau, namun, kemudian, lalu, sebelum, setelah, dan sebagainya. Contoh, masukkan santan setelah daging empuk. Pelesapan. Pelesapan merupakan penghilangan unsur subjek, predikat, objek, keterangan pada suatu kalimat secara sengaja agar kalimat lebih efektif. Contoh, kalimat 1, keringkan sepatu. Setelah kering, kemudian semir agar mengkilap. Kalimat 2, keringkan sepatu, kemudian semir agar mengkilap. Pada kalimat 2, kata setelah kering dilesapkan atau dihilangkan sehingga kalimat 2 menjadi lebih efektif. Kata acuan merupakan semua kata yang dipakai untuk mengacu kata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya, ini, itu, nya, kata ganti, dan sebagainya. Contoh, tutup adonan donat. Adonan itu dibiarkan 30 menit. Kata itu merujuk pada kata donat. Akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak, sedangkan akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan mentega pada loyang. Kata lumuri berarti loyang tidak bergerak. Sedangkan lumurkan mentega berarti mentega bergerak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini lebih bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi dalam video-video pembelajaran berikutnya.